Assalamualaikum, nama saya Regi. Di video kali ini mungkin agak berbeda ya dengan video sebelumnya karena konten kali ini sedikit bermanfaat. Jadi tadi sekitar jam 18.30 sampai jam 19.00 itu saya mendapatkan kesempatan di salah satu event dari Connected by ID, yaitu ngobrol bareng expert. Nah, jadi topiknya itu seputar perjalanan karir fresh graduate. Oke, langsung aja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Bentar. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Tadi itu pertanyaannya gini. Kak mau tanya, emang bener ya semakin banyaknya relasi, semakin gampang dapat kerja? Nah, menurut perspektifku, dengan semakin banyaknya relasi bukan berarti gampang mendapat pekerjaan. Tetapi dengan banyaknya relasi, kita semakin banyak punya informasi tentang dunia kerja seputar lowongan kerja. Tapi memang benar ada beberapa case dengan banyaknya relasi, kalian bisa mendapatkan banyak referral juga dari relasi tersebut. Next question. Oh ya, tadi kan saya belum cerita ya kalau saya itu sebagai method engineer di BUMN Konstruksi. Terus ini ada pertanyaan kedua. Halo Kak Regi, mau tanya method engineer itu kerjanya gimana sih? Kakak sendiri dulu lulusnya teknik apa? Nah, jadi secara simple, job desk-nya method engineer itu adalah membuat suatu metode atau cara dalam suatu pekerjaan tertentu yang nantinya akan diaplikasikan di suatu area pekerjaan. Nah, dulu aku itu lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November. Terus pertanyaan ketiga. Hai Kak, setelah lulus fresh graduate, apa Kak Regi langsung daftar ke PTPP atau pernah kerja di tempat lain dulu? Terus gimana sih caranya biar bisa masuk BUMN? Jadi waktu saat itu iya langsung daftar ke PTPP kok. Setiap BUMN pasti punya sistem rekrutmennya masing-masing. Di sini saya coba ceritakan pengalaman saya dulu bagaimana saat sebelum masuk ke PTPP. Pertama, pada saat dulu saya masuk ke PTPP itu melalui proses campus hiring, di mana PTPP bekerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia untuk melakukan rekrutmen internal di kampus tersebut. Dua lowongan kerja biasanya akan diinformasikan di kampus-kampus, lalu bisa daftar di bursa karir. Saat itu saya mendaftar program manajemen trainee-nya PTPP. Ketiga, setelah itu saya submit dokumen yang diperlukan. Keempat, selanjutnya tes proses seleksi, dimulai dari tes psikotes, lalu bahasa Inggris, dan jika kedua tes ini lulus, kalian akan dilanjutkan dengan tes interview. Nah, kalau misalnya tes interview itu juga lulus, tes terakhir adalah tes medical check up. Setelah itu pengumuman kelulusan. Terus ada lagi pertanyaan keberapa ya? Tadi udah 1, 2, 3. Ini pertanyaan keempat ya. Halo Kak Regi, saya mau tanya, Kak, untuk menjadi method engineer, skill apa aja yang kira-kira harus kita punya? Terima kasih Kak. Menurut saya ini pertanyaan bagus ya. Menurutku skill yang bisa kita dapat saat masa perkuliahan adalah dari beberapa mata kuliah pelajaran seperti manajemen proyek konstruksi dan metode teknologi konstruksi. Dua mata kuliah tersebut sangat membantu untuk menjadi method engineer. Lanjut ke pertanyaan ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk pertanyaan kelima tadi seingatku itu minta tips persiapan karir aja. Nomor 1, berlatih membuat CV yang menarik. Coba buat CV yang padat, ringkas, serta menuliskan pengalaman kerja dan organisasi yang relevan saja. Mungkin zaman sekarang kalian bisa searching ATS Friendly CV. Cara membuat ATS Friendly CV.
Nomor 2, lalu membuat cover letter. Di bagian ini kalian harus menunjukkan kenapa alasan terkuat kalian harus diterima di perusahaan tersebut, bagaimana dari keahlian kita dikontribusikan kepada perusahaannya, seberapa paham kita terkait perusahaan, dan bagian mana yang diinginkan untuk dilamar. Lalu yang nomor 3, sering ikut pelatihan, seminar, maupun online course yang menambah wawasan. Ya, kalian bisa mencari free online course dari Coursera, Indonesiax, edX, ataupun Glints, dan lain-lain. Terus, apply internship sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Lalu yang nomor 5, kalau memungkinkan, coba mendaftar sertifikasi ya. Contoh untuk perusahaan konstruksi yaitu seperti sertifikasi ahli K3 umum, sertifikasi desain, maupun sertifikasi lain-lainnya. Untuk pertanyaan ke-6, itu pertanyaannya mau tanya awal-awal lulus sampai kerja, ada culture shock-nya tidak? Culture shock dari mahasiswa ke pekerja itu lebih ke jam tidur, waktu hangout, sama load kerjanya sih, atau beban kerja lah ya bahasa Indonesianya. Kalau zaman kuliah dulu kan bisa tidur dan begadang sampai jam berapapun, karena mungkin aja besok masuknya siang. Kalau kerja kan nggak bisa, sudah ada waktunya yang fix lah, bisa dibilang 8/5. Terus waktu hangout pasti cuman bisa di weekend saja. Lalu tugas kuliah yang dulu bisa diselesaikan dalam 1 hari, dilemburin pokoknya intinya. Kalau pekerjaan itu bisa berhari-hari. Belum lagi kita dituntut untuk memang benar-benar ahli di bidang tersebut, padahal bisa jadi bahasa saat perkuliahan dan bahasa kerja itu berbeda. Jadi kita harus belajar lagi ke orang-orang yang sudah berpengalaman. Sama yang terakhir ya, gimana tanggapannya orang dalam di dalam dunia pekerjaan? Nah, untuk fenomena orang dalam di perusahaan BUMN ataupun perusahaan lainnya pasti ada. Apalagi kalau perusahaan keluarga. Buat kita yang berjuang dari titik nol, tidak perlu gentar, karena fenomena ini mungkin hanya 1/100. Yang penting fokus untuk improve diri, selalu belajar, open-minded, dan be better. Karena nantinya kualitas yang akan bicara. Ya, sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan lulus nantinya, ataupun yang masih belum lulus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.